Jumpa lagi jadi TV. Ya, ini adalah Poco X7 Pro atau X7 Pro. Smartphone yang harusnya nih ya bakal bikin smartphone mid-range lain ketar-ketir sepanjang tahun 2025. Ya, kalau lihat dari X6 Pro-nya begitu ya. Sepanjang 2024 mid-range semua terganggu sama X6 Pro ya. Nah, ini sekarang X7 Pro. Katanya Poco Indonesia harganya nggak akan jauh beda dari pendahulunya. Ya, kenapa kita bilang begitu? Karena pada saat video ini dibuat kita belum dapat harga pastinya berapa. Paling nggak janjinya nggak beda jauh dari pendahulunya atau bahkan mungkin sama. Dan masih bisa ngasih RAM 12GB, storage 512GB. SoC-nya sekarang upgrade ya. Jadi Dimensity 8400 Ultra yang kenceng banget. Layar AMOLED 120Hz, baterai 6000. Iya betul, 6000 mAh. Fitur AI-nya juga langsung ada banyak. Dan yang sangat menarik, Poco sudah mengupgrade IP ratingnya dari IP54 sekarang IP68 yang satu ini ya. Nih Poco apa nggak kasihan ya sama brand smartphone yang lain ya? Tapi apa iya smartphone ini sebagus itu? Dari hasil tes kami ternyata ada beberapa catatan penting yang perlu banget kalian ketahui. Jadi sebelum buru-buru check out, mending simak dulu review kita kali ini. Oke, Poco X7 Pro apa X7 Pro? X7 Pro deh, lebih keren ya. Ya, menurut Poco, X series ini ditujukan untuk memberikan performa. Ingat ya, performa ekstrim di kelas harganya. Jadi memang fokus smartphone ini ada di performa. Ya udahlah, yang pakai X3 Pro, X6 Pro tahulah itu ya apa artinya ya. Ya, 3 sama 6 ya. Yang diantaranya nggak terlalu mungkin ya. Nah, tapi yang jadi anomali sebetulnya ya, tahun 2024 yang lalu X6 Pro itu kameranya ternyata bagus juga ya. Dipadukan dengan kelebihan lainnya membuatnya jadi smartphone all-rounder terbaik yang bisa kalian beli sebelum yang ini keluar. Atau masih tetap yang terbaik? Kita lihat nanti ya. Bahkan F-Series-nya pun bermasalah dengan X6 Pro ya. Keluhan yang sering kami dengar dari X6 Pro kemarin itu ada dua lah yang paling penting ya. Baterai yang kurang awet dan suhu yang tinggi saat gaming. Yang tidak ada adalah itu nggak ada, itu ekstrim, maksud saya itu nggak ada lah di sini ya. Nah, kalau kita bicara soal suhu tinggi di smartphone kenceng itu wajar sih sebenarnya ya. Tapi ya udahlah, mari kita lihat langsung aja apakah Poco X7 Pro ini akan menjadi penerus yang baik dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang sebelumnya. Tapi kita mulai dari lihat isi paket penjualannya dulu. Oke, di sini tentu ada unit smartphone-nya, lalu ada screen protector yang seperti biasa sudah langsung terpasang. Kemudian ada charger 90 watt. Jadi masih ada chargernya. Ada chargernya? Ada chargernya di sini. Emang pernah Poco nggak ada charger? Pernah ya? Oke. Kemudian ada kabel USB-C di sini ya, ada case, SIM tray ejector, paket dokumen dan ada stiker Poco juga ya. Jadi untuk kelas harganya terbilang cukup lengkap lah yang satu ini, atau lengkap banget lah yang satu ini ya. Nah, dari segi desain, nah ini kami suka banget dengan keputusan Poco yang membuat modul kameranya jadi lebih sederhana. Di Poco X6 Pro kami sering mendengar ledekan bahwa desainnya kayak kompor ya, atau malah kemasan obat gitu ya. Jadi nggak cakep. Nah, kalau yang ini beda. Yang sekarang desainnya lebih elegan ya. Jadi dia lebih mengacu ke mungkin Poco F3 yang dulu ya. Jadi lebih sederhana aja gitu. Nggak perlu lah pakai modul kamera gimmick ya, atau pakai LED flash yang dibuat seperti modul kamera. Nggak usah. Ya udah begini aja, sederhana aja. Walaupun memang kamera gimmick itu nggak nambah harga secara signifikan sama sekali ya, karena harganya murah banget memang ya. Tapi paling nggak untuk desain, bagi kami ini adalah upgrade yang signifikan ya. Hal yang sangat baru sekali ini adalah back covernya. Ya, back covernya ini mudah meninggalkan bekas sidik jari, terutama varian yang kami gunakan yang warna hitam ini. Sebelum syuting aja saya harus bersihin dulu nih tadi ya. Tapi kalau kalian tim casing, harusnya itu bukan masalah ya. Untuk warna ada opsi warna black dan satu lagi adalah green. Ya. Paling nggak sejauh ini yang kami tahu baru ada dua itu aja. Sayangnya nih warna signature Poco yang kuning ya, yang yellow itu tidak hadir resmi ke Indonesia. Keputusan yang menurut kami agak kurang pas. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian menunggu yang warna kuning itu? Tapi sebenarnya ya yang laku tuh warna hitam sih sebetulnya. Dari dulu juga yang laku warna hitam, walaupun yang keren warna kuning, tapi pasar biasanya lebih suka warna hitam. Jadi ya mungkin nggak apa-apa juga ya. Oke, untuk dimensinya itu adalah 160,75 x 75,24 x 8,29 mm dan bobotnya ada di 195 gram. Ini membuat bodi smartphone-nya terhitung cukup tipis dan ringan ya. Bodinya sendiri udah pakai IP rating IP68 ya. Jadi dia bisa lolos uji tenggelam dalam air bersih. Ingat, air bersih bukan air laut
laut ya, sedalam 1 meter selama 30 menit. Jadi kalau nggak sengaja kecebur atau diceburin sama teman ya, kerendam ke dalam kolam renang, cepat-cepat diangkat. Harusnya sih masih aman. Tapi ingat, ini bukan berarti dia siap untuk diajak main di laut atau berenang. Tidak sama sekali ya. Ini cuma untuk tidak sengaja aja. Bukan berarti itu hal yang buruk, karena paling nggak IP68 itu sudah lebih bagus dibanding yang pendahulunya di IP54 yang cuman ya nggak takut kena hujan doang. Kalau ini mah kena hujan ya aman banget ya. Sekarang kita lihat ke sisi kanannya. Di sini ada tombol power, tombol volume up and down. Lalu di atas ada mikrofon, ada infrared blaster tentunya ya, ada grill speaker stereo bagian atas. Lalu di kiri itu kosong, di bawah ada SIM tray untuk dual SIM. Nah, di sini nggak ada slot untuk micro SD, tapi ya udah 512, setengah tera loh, ini udah gede banget ya. Di sebelah slot SIM ada mikrofon, ada USB-C dan grill speaker stereo bagian bawah. Jadi speakernya stereo ya. Menurut penilaian kami sih ini kualitasnya biasa aja, bukan yang luar biasa hebat gimana gitu ya. Nggak spesial, tapi suara cukup lantang. Detail ya cukup-cukup aja. Bass juga ada tapi ya tipis-tipis aja. Paling nggak yang satu ini speakernya udah stereo, dan bukan cuma sekedar asal stereo, tapi kita nggak bisa berharap dong dengan harga segini bisa dapat yang kelas-kelasnya ngelawan seri-seri atas ya, yang 10 juta, 15 juta ya. Jangan terlalu banyak berharap lah, udah kenceng kok yang satu ini. Oke, beralih ke sisi depan. Ini adalah layarnya, namanya Crystal Res 120Hz AMOLED 6,67 inci. Resolusinya entah kenapa disebut 1,5K. Nggak tahu saya ngitungnya seperti apa, mungkin ada yang bisa jelasin. Yang jelas ini 2712 kali 1220 pixel. Harusnya sih kalau menurut kami ini 2K ya. Nah, brightness-nya diklaim ya 700 nits typical dan 1400 nits untuk HBM, dan untuk peak brightness ada di 3200 nits. Ini klaimnya. Nah, dari pengujian kami maksimum brightness-nya untuk indoor dalam ruangan itu ada di 516 nits. Nah, kalau kita setting layarnya ke sunlight mode, nah saat kami coba brightness-nya itu bisa naik ke 865 nits. Nah, kalau kita pakai untuk simulasi outdoor, brightness-nya bisa mencapai 1001 nits. Ya artinya udah sangat terang sih. Dipakai di bawah terik matahari itu nggak masalah. Masih tetap cukup terlihat lah ya isi layarnya itu ya. Nah, kalau untuk yang 3200 nits itu kayaknya skenario khusus ya, seperti konten HDR atau pengujian cuman kotak putih yang kecil aja. Jadi cuma peak di satu titik doang, biasanya begitu. Nah, untuk warnanya di sini ada berbagai mode warna. Ada mode Original Color Pro, ada Vivid, Saturated, dan ada Advanced Setting. Yang di dalamnya itu ada opsi untuk Original P3 dan sRGB. Ada banyak sekali mode warnanya ya. Masing-masing itu ada tujuan penggunaannya. Tapi menurut kami untuk pengguna awam, mode Original Color Pro itu sudah cocok untuk ngedit konten. Karena gamutnya itu sudah diarahkan ke 100% sRGB. Kalau mau yang lebih gonjreng lagi ya, yang lebih asik buat nonton film atau game, bisa pasang di Vivid aja yang diarahkan ke 100% DCI-P3. Untuk yang mau lihat detail card gamutnya, kalian bisa lihat aja di tabel berikut ini. Nah, diperhatiin aja di sini ya. Nah, udah jelas kan? Oke, untuk refresh rate-nya ini up to 120 Hz, adaptif dari 30 sampai 120 Hz. Nah, umumnya naik turunnya itu bisa antara 60 atau 120 Hz. Untuk 30 Hz-nya kami menemukannya ini di mode always on display. Nah, kalau bicara soal always on display, sayangnya ini nggak benar-benar always ya. Ini masih terbatas di 10 detik aja, jadi belum bisa benar-benar nyala terus gitu always on display-nya. Lagian kalau nyala terus di 30 Hz sih kayaknya boros banget sih harusnya ya. Nah, untuk touch sampling rate-nya ini diklaim sampai dengan 480 Hz. Layar sendiri emang cukup responsif ya untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk gaming juga. Di sini nggak terasa ada delay yang mengganggu, baik untuk tap-tap atau swipe-swipe, itu nggak ada ya. Nah, untuk layar sentuhnya dia udah support sampai 10 jari sekaligus. Oke, yang nyari 10 jari bisa nih. Kalau nyari 12 jari saya nggak ngerti tuh gimana caranya ya. 10 bisa di sini. Jadi suka main game rhythm aman, bisa. Nah, kita lanjut bahas bezel layarnya, dan ini udah terhitung sangat tipis menurut Chris ya. Tergolong simetris di seluruh sisinya. Di sisi layarnya ini ada in-display fingerprint scanner yang akurasi cukup baik. Selama kami uji sih lancar-lancar aja ya fingerprint scannernya nih. Nah, kita lanjut ke sisi atas layarnya. Di sini ada earpiece untuk nelpon dan kamera selfie 20 megapiksel f2.4. Ini fix fokus ya, bukan autofocus. Perekaman videonya up to 1080p 30 fps. Nah, ini sayang ya, karena kamera selfie-nya ternyata downgrade dibandingkan yang pendahulunya. Nah, tapi ingat, menurut Poco, pengguna Poco itu tidak terlalu banyak yang peduli soal kamera selfie. Ditambah Poco memberikan banyak upgrade di sisi lainnya. Nah, apakah benar seperti itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Kami kok agak kurang yakin, tapi mungkin emang benar. Oke, sekarang beralih ke sisi belakang. Ada modul kamera plus 1 LED flash. Untuk kameranya ini terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dilengkapi dengan optical image stabilizer. Wah, mantap. Perekaman video maksimum sampai 4K 60 fps. Nah, ini upgrade dibandingkan pendahulunya yang cuma 4K 30 fps.
Katanya kameranya nggak penting, tapi nggak apa-apa lah ya, udah naik bagus dong ya. Nah, untuk slow motion tersedia di resolusi 1080p 240 fps untuk real slow mo ya. Tapi kalau untuk yang interpolasi bisa sampai 960 fps. Masih ada juga kamera ultra wide di sini dengan resolusi 8 megapiksel. Ini fix fokus, bukannya f2.2. Perekaman video di sini ya 1080p 30 fps aja. Kalau untuk fitur-fitur ekstra ya dibaca aja deh tabel ini ya. Ada banyak lah ya, seperti biasa kan. Ini memang udah dari dulu kayak begini ya. Banyak memang fiturnya di sini ya. Nah, sekarang kita beralih ke spek internalnya. SoC-nya pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra ya. Ingat, Ultra ini bukan berarti dia jauh lebih kencang dari yang lain-lain, bukan. Tapi Ultra ini penanda bahwa ini adalah kerjasama antara MediaTek dengan Xiaomi atau dengan Poco ya. Selalu namanya pasti Ultra gitu. Bukan Ultimate, beda lagi itu ya. Nah, Dimensity 8400 Ultra ini ya, atau 8400 secara umum, itu CPU-nya punya 8 core Cortex A725. Iya, sudah mirip dengan yang 9000 series. Semua core-nya adalah core performance. Yang membedakan ini ada di clock-nya dan L2 cache-nya ya, kalau ketimbang yang 9000 series. Ada satu core di sini yang bisa sampai 3,25 GHz dengan L2 cache di 1 MB, lalu ada 3 core 3 GHz dengan L2 cache di 512 KB. Dan ada 4 core yang 2,1 GHz dengan L2 cache di 256 KB. Nah, apakah tanpa efisiensi core ini akan jadi tambah panas dan boros? Nanti kita lihat di pengujian aja ya. Nah, untuk GPU dia pakai Mali G720 MC7, RAM 12 GB, LPDDR5X tentunya ya. Untuk storage juga setengah terabyte UFS 4.0. Iya. Walaupun dulu udah pernah 1215, tapi untuk tahun 2025 ini pun ya, ini masih hal yang nggak normal untuk bisa memberikan RAM dan storage sebesar ini dan sekencang ini ya. Ini harusnya udah masuk di kelas-kelas flagship. Sementara flagshipnya Xiaomi aja tahun lalu nggak ngasih yang 512 ya. Ini bisa 512. Nah, lanjut untuk baterai, ini udah 6000 mAh. Peningkatan jauh loh ini ya, jauh banget. Charging di 90 watt turbo charging. Nah, bypass charging bagaimana? Nah, sayangnya Poco belum masukkan teknologi ini ke smartphone mereka. Mungkin ini harus jadi wishlist. Coba dong, kalian ributin tuh ya, minta tuh bypass charging dong, harus ada. Katanya kan performance ya. Untuk gaming harus ada bypass chargingnya dong. Lanjut untuk cooling system, dia pakai Liquid Cool Technology 4.0. Pada dasarnya ini adalah vapor chamber yang berukuran 5000 mm persegi. Poco mengklaim kalau ini sudah 3 kali lebih baik dibandingkan vapor chamber tradisional. Mari kita lihat aja apakah penyebaran suhunya memang bagus nanti ya. Untuk sensor lengkap, sensor yang esensial semua ada. Gyroscope ya jelas hardware di sini. Untuk OS dia pakai Xiaomi HyperOS versi 2 berbasis Android 15. Nah, untuk update-nya Poco menjanjikan 3 kali Android update dan 4 tahun security update. Nah, kalau kita bicara soal software untuk AI, nah ada di sini. Google Gemini ada di sini. Circle to Search tentu ada, AI Notes ada, AI Gallery, AI Recorder, AI Subtitle, dan AI Interpreter ada semua di sini. Ya untuk kelas harganya bisa dibilang ini smartphone yang murah banget dengan AI yang banyak banget ya. Paling nggak saat video ini dibuat ini harusnya yang terbanyak saat ini. Saya nggak tahu ya kalau 2 hari lagi tiba-tiba muncul lagi. Tapi paling nggak saat kami buat video ini AI-nya banyak banget ya. Untuk urusan iklan, wah tentunya masih ada di sini. Ya namanya Poco kan ya. Makanya harganya bisa terjangkau karena ada iklannya di sini. Ya kalau kalian pengguna Poco udah tahulah bagaimana cara mengatasi iklan di sini ya. Nah, untuk fitur keamanan dia punya in-display fingerprint scanner. Lalu ada face unlock juga. Konektivitas ya udahlah, udah pasti 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya ya. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing juga tersedia di sini dan Poco menulis di websitenya kalau Bluetooth-nya adalah versi 6. Sementara entah kenapa SoC-nya sendiri bilangnya mendukung versi 5.4. Ya pada dasarnya memang Bluetooth 6 ini menggunakan fondasi dari 5.4, tapi diklaim bisa memberikan pengukuran jarak yang lebih akurat supaya koneksinya bisa lebih lancar. Jadi ya mungkin bisa jadi ya dapat sertifikasi 6 di sini. Mungkin karena SoC-nya aja yang belum tahu bahwa ada versi 6 gitu atau belum diuji versi 6-nya di situ ya. Tapi Poco udah langsung masukin versi 6 menurut Poco ya. Untuk Bluetooth codec SBC, AAC, Qualcomm aptX, LDAC dan LHDC ada semua di sini. USB-nya jelas bisa OTG dan NFC ya udah pasti ada di sini. Untuk display output ya oke, jangan minta terlalu banyak ya. Belum bisa di sini untuk display output. Itu biasanya di kelas flagship aja. Walaupun saya tahu memang ada tablet yang murah dan bisa pakai display output ya. Nah, dari keluarga ini juga
lucu. Yang ini kenapa nggak dikasih sekalian lah Poco, next time dikasih sekalian. Oke, kita masuk ke pengujian performanya. Kita mulai dari benchmark dulu ya. Di setting baterai itu by default mode performanya ada di balance. Untuk dapetin skor yang lebih tinggi, kita atur dulu baterainya ke ultimate performance-nya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk Antutu 10 ya. Kita dapat 1,6 jutaan. Oke, ini naik dikit ya. Lalu Geekbench 6 single core di 1594 dengan multicore di 6278. Ini naik di multicore yang lumayan jauh. Lalu GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p dia dapat 118 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya ada di 20.119. Untuk 3D Mark Solar Bay ya, kita pakai Solar Bay yang untuk ray tracing itu dia udah bisa dapat 24 fps. Oke, sekarang kita coba stress test dengan 3D Mark Wildlife Stress Test. Base score-nya terhitung sangat tinggi ya, di 12 ribuan dengan lowest score di 10 ribuan. Stability-nya ada di 79,7%. Kalau kita pakein kipas, ini akan meningkatkan kestabilannya menjadi 84,5%, tapi sayangnya emang belum nyampe di atas 90%. Ini sepertinya sengaja di limit aja oleh Poco ya, supaya nggak kepanasan tentunya ya. Nah, overall dari benchmark ini ada peningkatan dibandingkan Poco X6 Pro, tapi menurut kami sejujurnya ini tidak sedemikian signifikannya ya. Meskipun demikian, kita harus ingat untuk kelas harganya ini tetap tergolong performa yang monster ya. Kalau dibandingkan sama X6 ya mungkin naik dikit. Dibandingkan sama yang lain, waduh jauh banget ini bumi langit ya. Pasti banyak yang menanya ya, ini setara sama Snapdragon apa? Oke, secara kasar aja performanya itu udah mirip-mirip sama Snapdragon 8 Gen 2. Yes, 8 Gen 2. Belum ada selain Poco yang bisa ngasih performance level setinggi ini di kelas harga ini. Oke, untuk game kita uji dengan setting baterai di Ultimate ya. Dan fitur Wild Boost dinyalakan. Tapi kenapa Ultimate ya? Kenapa bukan Ultra ya? Oke, untuk Mobile Legends grafisnya bisa di Ultra dan refresh rate juga di Ultra. Jadi udah setting mentok yang kita bisa dapetin saat ini. Kita mainin 3 match berturut-turut dan frame rate bisa dipertahankan di kisaran 110 sampai 120 fps ya. Ini memang performa yang kami harapkan untuk smartphone yang pakai SoC kencang. Walaupun kita tidak pernah berharap dapat seperti ini di kelas harganya. Sama sekali enggak ya. Lalu Real Racing 3, game ini bisa jalan di 115 sampai 120 fps. Game ini enggak ada setting FPS-nya dan biasanya memang akan ngikutin setting refresh rate-nya aja. Selama dia nggak disangkutin di 60 Hz, kita akan bisa menikmati game yang satu ini dengan frame rate yang super tinggi seperti ini. Lanjut ke PUBG Mobile, setting maksimum terbuka itu sudah layaknya smartphone flagship atau smartphone spesial buat gaming. Yaitu dia bisa di smooth 120 fps, HDR Extreme, atau Ultra HD Ultra ya. Mantap nih, setting tertingginya udah kebuka semua. Tapi karena ini game kompetitif, menurut kami sih setting smooth 120 fps akan lebih asik. Saat dimainkan juga aman nih, 120 fps lancar, nggak ada masalah. Kentengan buat SoC yang seperti ini ya. Lanjut ke Genshin Impact. Nah, kita mainkan di setting highest 60 untuk skenario seperti biasa ya, traveling selama setengah jam. Genshin Impact sejak update versi 5 itu ada peningkatan dari sisi visual. Jadi beban setting highestnya jadi lebih berat juga sekarang. Rata-rata frame rate yang dapatkan ada di 56 fps, tapi sayangnya setelah 16 menit dimainkan, performanya turun ke 40 frame per second. Setelah dia adem, dia bisa naik lagi ke sekitar 60 fps, lalu nggak lama dia turun lagi ke 40 fps. Ini berulang terus sampai pengujian selesai. Nah, sekarang kita cek suhunya. Suhu di layar itu paling panas di 43 derajat Celcius. Suhu di bodi belakang paling panas di 45 derajat Celcius. Nah, suhu segini sih udah mulai agak panas ya, terutama yang 45-nya. Kalau 43-nya masih oke lah ya. Dan penyebaran suhunya udah lumayan merata nih sebetulnya, terutama di sisi layar. Dan untuk si back covernya juga udah lumayan baik nih penyebarannya. Tapi belum bisa dibilang maksimal karena masih ada beberapa bagian yang kurang kena penyebaran panas. Sekarang kita coba tes sekali lagi tapi pakai kipas. Hasilnya membaik, tidak terjadi throttling sama sekali di sini ya. Frame rate jadi stabil di kisaran 55 sampai 60 fps. Untuk ranking tanpa kipas kita bisa kasih S-, ya bukan A tapi S-. Kalau pakai kipas rankingnya jadi S. Jadi buat gaming yang satu ini udahlah mantep banget ya. Kalau nanya, Bang tahun lalu Poco X6 Pro kok lebih bagus sih hasilnya? Nah seperti kami bilang di awal, Genshin-nya yang jadi makin berat. Jadi data Genshin sekarang itu nggak bisa dibandingkan dengan data Genshin tahun lalu. Ini agak beda dengan 2023 ke 2024. Itu mirip-mirip aja. Pindah ke 2025, data Genshin kita agak berubah sedikit. Nah kami udah uji ulang Poco X6 Pro juga ya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Bisa dibilang pengalaman gamingnya nggak terlalu jauh berbeda. Nah, di sini kelihatan kan X6 Pro juga mengalami penurunan di situ. Jadi hasilnya mirip-mirip aja sama X7 Pro. Oke, kita lanjut ke WUWA. Wuthering Waves ya. Kita tes dengan setting rata kanan seperti ini ya. Fitur auto FPS-nya kami matikan. Frame rate ada di kisaran 50 sampai 60 fps hanya untuk 4 menit pertama. Setelah itu turun dan stabil di 45 fps sampai menit ke-10.
Lalu turun lagi performanya jadi 30 fps dan fluktuatif seperti ini nih sampai pengujiannya selesai. Walaupun auto fps sudah dimatikan, sepertinya Poco mengenal game yang satu ini dan sengaja membatasi performanya supaya suhunya nggak terlalu tinggi. Suhu bisa nyampe 43 derajat di layar dan 43 derajat di bodi belakang. Jadi memang beban game ini tidak kalah berat dibandingkan Genshin. Bahkan biasanya sih harusnya suhunya lebih tinggi. Di sini suhunya kok bisa sedikit lebih rendah daripada Genshin. Berarti HP-nya ini sudah ada main nih sama Buwa nih ya, ditahan dia. Nah ini agak beda dibandingkan Poco X6 Pro tahun lalu yang bisa mencapai kisaran 47 derajat Celcius ya. Lagi-lagi yang harus kami ingatkan bahwa pakai kipas pendingin kalau main game berat seperti ini akan lebih bener ya, akan lebih beres ya. Frame rate-nya juga jadi lebih stabil. Ini masih level suhu yang wajar sih sebenarnya. Kami pernah dapetin smartphone flagship yang suhunya bisa sampai 48, bahkan pernah ada yang 55 derajat. 45 derajat Celcius itu masuk dalam kategori panas tapi bukan yang benar-benar berbahaya. Masih normal untuk smartphone sekencang ini. Lagi pula udah kelihatan ya ada pembatasnya. Jadi tenang aja, aman harusnya. Jadi kalau kalian baru pertama kali nyoba smartphone sekencang ini, kalau sebelumnya pakai SoC yang kelasnya 7000 series gitu ya, atau Snapdragon yang 6 series gitu, itu pasti nggak ngerasain panas gini. Nah di sini ini udah beda level, performanya udah sekelas flagship bos. Jadi wajar-wajar aja suhu segini. Cek aja deh review-review HP flagship yang lain, suhunya tuh nggak ada yang di bawah 40 juga. Jadi kalau baru pertama kali nyobain HP sekencang ini ya nggak usah ribut deh. Emang suhunya segini kok biasanya. Oke, sekarang lanjut ke pengujian kameranya. Tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Poco X7 Pro. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, yang lagi teman-teman lihat sekarang ini adalah video dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Sayangnya mentoknya memang di situ aja ya, belum bisa lebih. Nah, suara yang kalian dengar sekarang ini juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana menurut kalian? Tentunya pasti banyak dari kalian yang penasaran upgrade-nya seperti apa sih dibandingkan dengan Poco X6 Pro tahun lalu. Nah, di sini saya akan coba bandingkan tipis-tipis aja ya. Dan spoiler sedikit, bisa saya bilang ada yang meningkat, ada yang menurun. Detailnya seperti apa? Mari kita bahas. Pertama-tama mari kita cek mikrofonnya juga ya. Jadi yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara dari mikrofonnya Poco X7 Pro. Dan yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara dari mikrofonnya Poco X6 Pro. Nah, gimana teman-teman? Bisa dengar bedanya gak? Kalau menurut pendapat subjektif saya, kalau saya dengar lagi sih, saya berasa Poco X6 Pro atau Poco X6 Pro itu suara mikrofonnya terasa lebih jernih, ya gak sih? Kalau mikrofonnya Poco X7 Pro ini, saya merasa suaranya lebih mendem sedikit dan input levelnya sedikit lebih rendah. Jadi suaranya terdengar lebih pelan sedikit meski dengan intensitas suara yang sama. Kalau menurut kalian gimana? Nah, sekarang kita lanjut ke kamera selfie-nya. Dari segi kualitas gambarnya, ini menurut saya sih tergolong bagus ya. Detailnya tinggi, skin tone juga saya nggak ada protes. Dynamic range tergolong standar. Di pencahayaan yang sulit seperti ini, kameranya akan memprioritaskan wajah supaya bisa terlihat jelas, tapi area terangnya masih terlihat overexpose. Sangat disayangkan, kamera selfie-nya downgrade. Tidak bisa 1080p 60 fps seperti di X6 Pro kemarin. Dan kemampuan HDR videonya tidak hadir di Poco X7 Pro ini. Aneh ya? Emangnya apa efeknya bang? Ya bisa kalian lihat sendiri deh hasilnya. Begitu fitur ini diaktifkan, dynamic range video selfie di X6 Pro langsung jadi begini. Bumi langit ya hasilnya. Tapi perlu diingat ini spesifik di video. Kalau foto sih aman. Perlu diingat juga kalau tes dynamic range tadi itu kan di situasi lighting yang sulit. Kalau pencahayaannya bagus atau ideal mah hasilnya juga tetap bagus-bagus aja. Kalau urusan stabilizer aman, videonya stabil, di bawah jalan begini videonya nggak ada masalah. Sekarang kita ke kamera utamanya. Kamera utamanya bisa saya bilang ada peningkatan super signifikan. Tapi ada juga penurunan di bagian yang sangat spesifik. Di pencahayaannya oke, videonya sangat detail, ketajamannya pas. Untuk warna, kalau menurut saya pribadi sih cenderung agak berlebihan saturasinya. Skin tone agak kekuningan dan hijau daun terlihat sangat menyala. Hal yang sangat impresif dari video kamera utamanya ada di dynamic range-nya. Saat kita rekam di 30 fps, dynamic range-nya gokil, nggak ada obat. Informasi dari sisi gelap dan terang dapat ditangkap dengan baik. Tapi ternyata nih, saat kita pindah ke 60 fps, baik 1080p 60 atau 4K 60, HDR processing-nya seperti tidak aktif. Bisa kita lihat area terangnya malah jadi overexpose sekarang. Untungnya bagian wajah masih bisa terekspos dengan baik.
Jika kita cek sebelahan dengan Poco X6 Pro, anehnya di Poco X6 Pro dynamic range-nya tetap oke meski di 1080p 60 fps. Wah, ini mulai aneh nih. Ternyata Poco X7 Pro ini ada sedikit keterbatasan teknis yang perlu kita perhatikan. Atau kalau saya sih sering sebutnya sebagai SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, Poco X7 Pro ini perekaman videonya bagus gak? Saya akan jawab, bagus kok perekaman videonya. Tapi ketika pakai 60 fps, nah, beda cerita deh. Maksudnya kayak gitulah, paham lah ya. Kalau soal warna memang selera banget ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka warna video di Poco X7 Pro. Lebih enak dilihat aja. Kalau warna kamera utama Poco X6 Pro itu agak kehijauan. Dan ini belum berubah dari awal saya ngetes HP ini. Kalau urusan stabilizer aman, bahkan di 4K 60 fps sekalipun, videonya bisa stabil. Tapi apakah ini terhitung yang super rapi stabilizernya? Menurut saya sih belum. 4K 60 fps, IIS aktif, terutama di kelas harga segini, saya sih udah bersyukur ya. Tapi saya dengar juga kok feedback dari kalian. Kalau diperhatikan banget, saat dibawa jalan begini masih ada efek kedut-kedutnya. Kenapa bisa begini? Banyak yang berasumsi ini karena OIS-nya bergetar atau OIS-nya seperti kurang sinkron dengan IIS-nya. Saya pribadi belum tahu pastinya ya, tapi kalau bagi saya pribadi, harga segini, komplain soal ini sih sudah level nitpicking. Semoga tim Poco mendengar dan bisa meningkatkan kualitas stabilizernya. Tapi kalau misalnya amit-amit ini keterbatasannya di hardware, ya udahlah ya. Sekarang kita ke kamera ultrawide-nya. Hasilnya sih menurut saya biasa aja ya. Jelas tidak bisa dibandingkan dengan kamera utamanya. Jadi tidak perlu heran kalau kualitas kameranya terasa jomplang. Ini bukan karena kamera ultrawide-nya super buruk, bukan. Tapi karena kamera utamanya yang terlalu bagus. Jadi saat pindah kamera seperti ini, jadi terlihat beda kan kualitasnya. Warna juga ada pergeseran sedikit. Saturasi di ultrawide agak beda sedikit jika dibandingkan dengan kamera utamanya. Tapi ya paling tidak menariknya fitur pindah-pindah kamera seperti ini masih bisa jalan di 1080p 30 fps. Soalnya, belum semua smartphone bisa loh pindah kamera langsung seperti ini. Kalau urusan dynamic range, kamera ultrawide-nya mantep nih. Sisi gelap terang cukup bisa diseimbangkan dengan baik. Stabilizer videonya aman, malah ini lebih rapi ketimbang kamera utamanya. Smooth banget stabilizernya. Oke, sekarang kita ke kondisi low light. Kamera selfie-nya hasilnya seperti ini. Detailnya masih bisa dapat, tapi agak sedikit noisy. Jika kita lihat sebelahan seperti ini, video selfie Poco X6 Pro lebih oke detailnya. Dan lebih bersih dari noise juga. Sayangnya, jitter stabilizer lebih terasa di Poco X7 Pro. Tapi overall menurut saya kamera selfie-nya tidak tergolong buruk kok. Normal untuk kelas harganya dan cukup bisa diandalkan. Poco X6 Pro-nya aja yang nggak wajar kemampuannya. Oke, sekarang kita ke kamera utamanya. Nah, kalau kamera utamanya ini, di kondisi low light, ini gila banget hasilnya. Sensor Sony yang digunakan bukan kaleng-kaleng. Video low light-nya tergolong sangat baik, gambarnya masih terang, dengan detail yang masih oke juga. Noise-nya pun bersih. Bahkan ketika kita pakai mode 60 fps sekalipun, videonya masih bisa cukup terang. Nih, kalau kita lihat sebelahan dengan Poco X6 Pro. Ini contoh 30 fps, X6 Pro juga masih cukup oke lah kalau di 30 fps. Tapi saat kita pindah ke 60 fps, hasilnya langsung bumi langit. Jadi kamera utamanya ini meningkat sangat signifikan untuk urusan low light. Amazing lah. Urusan stabilizer sayangnya belum tergolong yang rapi ya. Jitter stabilizer lumayan terasa di sini. Kalau kita mau dapetin stabilizer yang lebih rapi, triknya adalah pakai mode 60 fps. Bisa kita lihat jitternya lebih minim kalau di mode 60 fps. Untuk kamera ultrawide, menurut saya agak kurang bisa diandalkan ya. Jomplang sekali jika kita pindah dari kamera utamanya. Bisa dibilang belum ada peningkatan sejak Poco S6 Pro kemarin. Kapan lagi ya Poco ngasih ultrawide kayak di Poco X3 NFC dulu? Untuk autofocus, saya langsung coba di low light dan hasilnya aman, nggak ada masalah. Mau 60 fps sekalipun, autofokusnya tetap cepat dan akurat. Nah, sekarang kita masuk ke fotografinya. Bisa saya bilang pengalaman fotonya meningkat sangat drastis, terutama untuk kamera utamanya. Keluhan saya di Poco X6 Pro kemarin adalah warna foto kamera utama yang sering terasa kehijauan. Dan di Poco X7 Pro ini, warnanya jauh lebih oke. Kamera selfie dan ultrawide-nya cenderung mirip-mirip aja kalau soal detail, dynamic range, dan sharpness. Perbedaannya bisa terlihat lebih urusan warna aja. Untuk kondisi low light, jelas kamera utamanya ini jauh lebih baik, warna lebih vibrant, detailnya mantep, noise-nya juga minim. Oh iya, saya juga sempat bawa Poco X7 Pro ini ke Jepang.
Pas lagi tim jagat lagi ngadain work from Osaka kemarin. Dan kurang lebih inilah foto-foto yang saya ambil menggunakan Poco X7 Pro di Jepang. Nah, sekarang kita bahas fitur ekstranya. Ada beberapa yang saya coba, ada dual video di sini. Dengan fitur ini kita bisa merekam dari 2 kamera sekaligus. Biasanya dipakai untuk vlogging sembari menampilkan wajah juga. Salah satu kameranya bisa kita atur untuk jadi window besar atau kecil seperti ini. Dan kita bisa merubahnya bahkan sambil merekam. Tidak perlu dimatikan dulu. Kemudian ada slow motion. Hasilnya cukup oke nih di 1080p 240 fps. Videonya mulus dan detailnya juga masih terjaga. Ini frame rate yang ideal menurut saya. Kalau yang 960 fps itu interpolasi ya, merekamnya juga agak sulit karena kita tidak bisa mengatur slow-mo-nya mau di bagian mana. Sistemnya yang mengambil momennya sendiri ketika ada gerakan. Lalu ada fitur Pro Mode, ini adalah setting manual untuk foto dan juga video. Di dalamnya kita bisa mengatur banyak parameter seperti ISO, shutter speed, dan sebagainya. Kalian bisa lihat aja lah di menu kamera yang ini. Bahkan ada fitur lock juga di sini. Oke, saya coba rangkum lagi apa yang menurut saya masih kurang dari kameranya ini. Yang pertama, jelas kamera selfie-nya. Padahal di Poco X6 Pro kemarin itu sudah luar biasa. Tapi di sini kemampuannya malah turun. Lalu ada sedikit SKB di mana saat merekam video 60 fps, dynamic range-nya jadi tidak sebaik saat mode 30 fps. Padahal di Poco X6 Pro kemarin 60 fps pun bukan masalah kok. Lalu kamera ultrawide-nya. Sedikit berharap Poco mengupgrade kamera ultrawide-nya juga. Udah itu aja paling. Sisanya sih kameranya ini terlalu luar biasa. Kamera utamanya meningkat sangat signifikan. Kalau memang kamera selfie-nya dikorbankan supaya harga tetap terjangkau, saya pribadi masih terima sih. Karena yang akan paling sering kita gunakan kan kamera utamanya. Dan upgrade-nya juga luar biasa. Poco tidak pernah mention kalau kameranya jadi nilai jual utama. Tapi kok malah kemampuannya melampaui kompetisi smartphone di kelasnya ya? Saya jadi bingung. Saya cuma bisa bilang good job untuk Poco. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke pengujian baterainya ya. Nah, ini salah satu yang dikomplain tahun lalu di X6 Pro ya. Untuk YouTube Local Video Playback 1080p non HDR. Seperti biasa kita download dulu videonya ke YouTube, lalu kita playback di situ ya. Dia bisa dapat 21 jam 26 menit. Ini peningkatan yang signifikan dibandingkan pendahulunya yang cuma 17 jam 25 menit ya. Walaupun ya kalau dibilang ini 6000 mAh sebetulnya masih agak kurang sih. Nah, untuk YouTube streaming selama 30 menit baterai turun 3%, TikTok 30 menit baterai turun 4%, Genshin Impact 30 menit highest 60 ya, baterai turun 13%. Sebenarnya kalau kita tidak melihat kapasitas baterai yang terpasang ya, kita bisa bilang ini adalah hasil pengujian yang normal. Ini adalah hasil pengujian yang wajar. Tapi mengingat ini baterai 6000 mAh, sebetulnya ini masih tergolong agak boros ya. Tapi untungnya 6000 mAh-nya nggak datang dengan berat handphone yang jadi 220 gram gitu ya. Jadi ya sudahlah ya, terlepas ini 6000 atau ini 5000, anggap aja ini normal-normal aja. Tapi bukan yang hebat tentunya. Untuk charging, kita pakai charger yang 90 watt bawaannya. Dari 0 sampai 50% langsung terisi dalam waktu 15 menit. Sementara dari kosong sampai penuh itu terisi dalam waktu 39 menit saja. Ini kemampuan chargingnya tergolong sangat kencang. Ingat baterainya 6000 di sini. Nah, tapi di sini ada catatannya ya. Untuk mendapatkan kecepatan maksimal, kita harus aktifkan dulu fitur top speed pada setting baterai ya. Jangan nggak diaktifin, lebih lambat nanti. Oke, lanjut lagi. Untuk Netflix dia sudah L1, support Full HD, HDR10, Dolby Vision, dan AV1 juga. Untuk YouTube, smartphone ini bisa jalanin playback sampai 4K 60 dan udah support HDR juga ya. Untuk haptic feedback, Poco X6 Pro ini pakai X-axis linear motor, mesin gitar yang sama seperti yang dipakai smartphone flagship. Jadi feel haptiknya udah sangat nyaman. Sudah layak lah bersaing dengan smartphone kelas atas. Catatannya ya, kalau keyboard bawaannya ini dirasa kurang nyaman haptiknya, saran kami ganti pakai Gboard gitu atau yang lain lah ya, yang menurut kami itu akan bisa memberikan kenyamanan yang ekstra. Oke, untuk harganya hanya satu varian, paling tidak sejauh ini yang kami tahu ada satu varian di 12.512, tapi berhubung saat video ini dibuat kita belum dapat harga pastinya, jadi cek aja di kolom deskripsi, nanti akan kita
update harganya pada saat sudah resmi nanti. Oke, kita langsung aja masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, HyperOS di sini ada bloatware dan iklannya. Baiknya hati-hati, jangan main asal klik kalau ada iklan yang muncul. Lalu, always on display ini 10 detikan aja ya, nggak benar-benar yang bisa always terus gitu ya. Lalu kamera selfie-nya tergolong downgrade ini dibandingkan pendahulunya, terutama untuk videonya ya. Lalu belum ada bypass charging ya, ini masih harus diperbaiki lagi. Lalu suhunya itu ya tergolong masih tinggi pada saat gaming hardcore. Jadi kalau mau main game-game yang berat, saran kami pakailah kipas pendingin ya. Lalu baterainya, walaupun dia udah naik ke 6000 mAh, tapi kemampuan baterainya baru mencapai tahap normal untuk sebuah HP. Belum bisa dibilang awet yang luar biasa. Dan yang terakhir, kalau ada yang nyari warna kuning, sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Paling nggak itu info yang kami dapatkan sampai saat ini ya. Nah, dari sisi kelebihannya, ya jelas performa smartphone ini terkencang di kelasnya saat ini. No debat ya. Ya sebetulnya X6 Pro aja masih terkencang saat ini untuk kelas harganya ya. Tapi sekarang dikalahkan oleh X7 Pro ya. Paling nggak dari benchmark kelihatan ada peningkatan ya. Lalu untuk layarnya ini sudah AMOLED 1,5K 120Hz ya. Setting grafis gamenya udah terbuka maksimum banget ya di game yang populer ya. RAM-nya besar 12GB, LPDDR5X kencang juga tuh ya. Storage 512GB UFS 4 ini belum ada lawannya di kelasnya kecuali dari Poco sendiri ya. Lalu kameranya tetap terhitung keren, bahkan sekarang udah bisa ngerekam 4K 60 dan stabil. Ini masih terhitung langka di kelas harganya, walaupun ini kamera utamanya maksudnya ya. Lalu fitur kamera juga lumayan berlimpah, bodinya tipis dan ringan, chargingnya kenceng, chargernya masih ada dalam boxnya juga, speaker udah stereo, infrared blaster ada, in-display fingerprint ada, NFC tentunya ada, IP rating naik ke IP68, udah bisa 5G juga, fitur AI-nya udah lengkap juga ya, update OS-nya 3 tahun plus 4 tahun untuk security update, dan desainnya udah jadi elegan sekarang ya. Ya, pada akhirnya Poco X7 Pro 5G ini adalah smartphone dengan price to performance yang harusnya paling tinggi saat ini. Nah, smartphone ini sebetulnya cocoknya buat siapa? Nah, tentunya untuk kalian yang cari smartphone yang fokus utamanya untuk performance, terutama buat gaming, ini harusnya cocok banget untuk kelas harganya ya. Bahkan dengan kelengkapan yang diberikan, smartphone ini juga cocok untuk kalian yang mencari smartphone yang serba bisa. NFC ada, speaker stereo ada, IP ratingnya tinggi ya, layarnya keren, kamera keren, charging kenceng, wah lengkap deh dengan pengecualian kamera selfie aja tuh ya. Nah, tapi tetap aja bisa dibilang bahwa untuk kelas harganya ini adalah smartphone all-rounder terbaik yang bisa dibeli saat sekarang ini. Walaupun nggak dipakai main game, performa yang kencang serta storage yang setengah terabyte itu membuat smartphone ini cocok juga untuk pemakaian jangka panjang ya. 3-4 tahun juga masih oke. Nah, yang satu ini mau dipakai buat ngerekam video 4K terusan juga aman, nggak masalah ya. Mau foto-foto sampai ribuan foto juga lama baru penuh ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah pengguna Poco X6 Pro cocok untuk upgrade ke sini? Nah, menurut kami belum pas. Soalnya Poco X6 Pro itu masih terhitung sangat kencang. Bedanya marginal ketimbang yang satu ini ya. Nikmati aja dulu smartphone kalian. Nggak perlu sampai memaksain untuk jual Poco X6 Pro terus beli yang satu ini ya. Nggak perlu, nggak penting-penting amat. Kecuali kalau memang ya kalian udah bosen terus pingin desain yang baru mungkin gitu ya, atau menikmati fitur-fitur AI yang baru mungkin, nah itu mungkin ya. Atau kalau kalian nyari IP ratingnya yang IP68 ya, atau kalau memang ya kalian punya budgetnya dan memang harus upgrade aja tiap tahun, ya udah upgrade aja, nggak usah nanya-nanya kenapa harus upgrade ya, udah upgrade aja, harganya juga mahal-mahal amat ya. Lalu kemudian untuk pengguna Poco X3 Pro cocok nggak untuk upgrade sini? Saran kami sih buruan upgrade aja ya. Udah hampir 4 tahun umurnya. Takutnya nanti tadinya sih sebenarnya kami udah skeptis ya. Kami takut bahwa Poco X7 Pro itu akan mengalami banyak downgrade ya. Tapi ternyata secara overall Poco X7 Pro ini masih bisa memberikan banyak upgrade dibandingkan pendahulunya. Jadi good job untuk Poco Indonesia. Semoga smartphone ini tidak goib dan kalian semua bisa minang smartphone yang keren satu ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.